Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya kali ini ada iPhone 11 Pro Max yang rilis di tahun 2019 ke sekarang udah 5 tahun gitu ya untuk HP-nya sendiri, dan HP-nya di sini dia garansi Inter. Untuk sinyal dia cuma bisa pakai kartu Indosat, jadi semua kartu yang lain itu nggak bisa. Indosat only ya teman-teman. Untuk harganya 5.300.000 rupiah aja. Dan gimana kira-kira kondisinya gitu ya. Untuk internal di sini dia yang internal di 64 GB teman-teman. Langsung aja kita cek kondisi HP-nya. Oke, pertama-tama untuk unitnya ada di sini teman-teman. Ini dia untuk unitnya, dan tentu di sini udah ada case. Dapat case ya. Lumayan. Ini buku-buku ya, kayak buku garansi mungkin, panduan dan semacamnya yang tentunya benar-benar nggak berguna. Ini untuk adaptor. Ini adaptornya ya teman-teman. Adaptornya yang kayak punya e-box gitu. Dan ini USB-nya. Ini USB original C to Lighting gitu ya. Oke, tanpa lama-lama kita coba cek kondisi HP-nya. 5.300.000 kira-kira kondisi dari HP iPhone 11 Pro Max Inter di sini kayak gimana gitu ya. Pertama-tama kita mulai dari kemulusan. Untuk bagian belakang, pada bagian kamera di sini dia mulus ya teman-teman. Bagian belakang pun juga oke. Housingnya itu juga masih mantap, dan logo Apple di bagian belakang di sini yang mantap banget gitu ya. Jadi untuk bagian belakang perfect, no minus, tidak ada lecet semacamnya. Untuk bagian samping di sini masih mulus banget ya teman-teman, seperti yang kalian lihat. Cuman mungkin pada bagian ini apa nih ya, ini kayaknya kayak baut gitu ya, ini cuma kotor aja. Untuk tingkat kemulusan sih perfect di HP ini iPhone 11 Pro Max. Oke, untuk tingkat kemulusan mantap banget ya untuk iPhone 11 Pro Max yang saya pegang di sini. Ya memang ciri khas Pro Max gitulah. Di mana-mana kalau Pro Max itu kerasanya emang yang selebar itu genggamannya ya teman-teman. Bahkan kalau saya pribadi sih kadang mending series Pro biasa gitu ya, lebih simple, pegangnya juga nyaman gitu ya. Kayak dulu saya pernah juga beli HP iPhone 11 Pro biasa gitu, pegangannya nyaman. Kalau ini kerasa banget lebarnya ya, kalau ya ciri khas Pro Max gitu lah. Untuk dimensinya di sini lebarnya di 77,8 mm, kemudian untuk tingginya di 158 mm, untuk ketebalannya di 8,1 mm, dan beratnya bobot memang cukup berat. Untuk bobotnya sendiri di sini dia di 226 gram. Yang bobotnya memang kerasa berat gitu, tapi saking beratnya juga ini HP jadi kerasa lebih kokoh gitu ya teman-teman. Untuk iPhone 11 Pro Max-nya di sini kamera udah boba 3 tapi masih kecil-kecil ya untuk series yang 11 gitu. Kita lanjut pada bagian layarnya. Untuk bagian layar semua fungsi di sini aman ya teman-teman, baik kayak face unlock dan semacamnya. Untuk layar seperti yang kalian lihat masih bening ya, dan tentunya ini original. Semua part di HP ini original tentunya, dan no KW-KW, semua fungsi juga masih aman. Tombol-tombol semuanya kliki ya teman-teman. Untuk Face ID-nya di sini saya nggak aktifin punya saya, ini kemarin diaktifin punya teman gitu ya, dan saya nggak coba aktifin yang saya pribadi, biarin aja lah, biar di teman aja gitu ya teman-teman. Sekali ntar lagi juga dihapus untuk ya apa dijual kembali gitu kan. Untuk hal lain sih mantap banget sih HP iPhone 11 Pro Max di sini ya. Ya mungkin kalau untuk layar ya khasnya yang kayak gini lah. Kalau kalian cari yang pas full nggak nemu kayaknya di iPhone, kecuali ya kayak yang iPhone 14 Pro Max atau iPhone 15 tipe sekarang gitu ya. Yang kayak gitu. Untuk layarnya sendiri di sini dia udah nyaman banget dan super gede ya. Untuk ukuran layarnya di 6,5 inch. Untuk layarnya sendiri udah layar Super Retina XDR ya teman-teman. Untuk layarnya tentunya resolusinya udah di Full HD Plus dan yang mantap banget gitu ya. Untuk fungsi kayak gini, turn on-nya gitu ya teman-teman. Semua fungsi aman. Kita coba lihat.
seperti yang kalian lihat ya. Fungsinya semua berfungsi dengan baik intinya kalau untuk di HP iPhone yang saya pegang di sini. Mantap banget. Untuk tentang ponsel seperti yang kalian lihat. Oh ya, untuk layarnya sendiri di sini aman ya. Nggak ada yang ngeflag ataupun semacamnya. Masih mantap, putih bersih. Kita cek tentang ponselnya di sini mengenai ya teman-teman. Ini dia. Untuk garansinya dia garansi Inter LLE ya. 11 Pro Max internal yang 64 GB. Kemudian untuk ini ya, kita coba cek pada bagian baterai. Untuk baterainya sendiri di sini dia udah tipis banget di 81%, masih ajib. Untuk baterainya di sini masih masuk kategori yang awet untuk ukuran iPhone ya, bukan untuk ukuran dibanding-bandingin dengan si Android. Kalau dibanding-bandingin dengan Android jelas ini jauh banget kalau untuk keawetan baterai ya teman-teman, jauh lah. Ini masih 81, nanti di bawah 80 di 79 atau ke bawah 70-an itu udah servis ya teman-teman. Servis pun itu sebenarnya nggak yang pas boros banget sih sebenarnya. Kalau masih di angka 70-an itu masih yang menurut saya pribadi cukup lumayan nyaman teman-teman. Saya pernah pegang 11 Pro juga, itu masih aman lah untuk dipakai. Cuman memang kadang kalau untuk performa kayak buat main game ataupun rekam yang secara lama, HP-nya itu lebih gampang panas aja gitu ya, ketimbang yang baterainya masih 80 ke atas ataupun 90 ke atas gitu ya. Jadi perbedaannya di ya panas dan enggaknya HP gitu nantinya teman-teman. Untuk chipset di HP ini dia pakai A13 Bionic, udah yang seri-seri lebih baru lah, tipis gitu ya teman-teman, tapi bukan yang pas baru banget ya. Sekarang kan udah berapa kan seriesnya ya. Untuk oh iya, untuk ini saya lupa ya teman-teman, untuk iOS-nya ini udah iOS berapa tadi ya, padahal udah kita cek, saya lupa nggak kasih tahu. Untuk iOS-nya di sini dia di 17.5.1 ya teman-teman, untuk iPhone yang saya pegang di sini. Semua fungsi aman. Kalau untuk kameranya di sini dia tipis sih sebenarnya ya. Dibilang tipis kenapa? Ini udah saya matikan tadi. Cuman di 12 megapiksel. Bayangin lah kalau kita adu dengan iPhone-iPhonean, bukan iPhone-iPhonean. Iya yang iPhone-iPhonean Cina ya, kayak Android gitu maksudnya, yang sekarang udah di 108 megapiksel, ada yang 50 megapiksel paling kecilnya, sekarang 48 semacamnya. Dibandingin dengan 12 megapikselnya iPhone itu gimana gitu ya. Tapi ya secara kualitas memang detail dan semacamnya iPhone nggak diragukan lagi, terlebih lagi pada bagian kameranya yang memang kerasa yang lebih cakep dan mantap gitu ya teman-teman untuk HP iPhone di sini. 0,5-nya pun juga berfungsi dengan baik di sini teman-teman, dan nggak ada kendala. Kadang ada di beberapa iPhone, dulu saya pernah juga dapat iPhone 13 Pro Max gitu ya, katanya beberapa iPhone 13 Pro Max itu harus dicoba semuanya untuk bagian video, foto, potret dan seterusnya. Kadang ada yang ketika dibuat foto itu ada yang kadang muncul bercak ataupun semacamnya ketika difoto, itu mungkin ya pada lensanya yang bermasalah ya teman-teman. Dan untungnya di HP yang saya pegang di iPhone 11 Pro Max di sini dia mantap ya, untuk apa namanya, potret semuanya di sini berfungsi dengan baik. Bahkan untuk videonya ya tentunya udah support 4K lah ya. Kita coba cek tentang kameranya di sini ya teman-teman. Untuk tentang kamera, mana tuh kamera, ini dia untuk pengaturan kameranya. Seperti yang kalian lihat bisa 4K di 60 fps ya teman-teman. Kemudian untuk slow mo-nya 1080 240 fps, jadi udah yang memang kameranya yang secakep itu. Jadi buat kalian mungkin lah ya, kalau kita ngelihat dari ya mungkin sinyal yang cuman kayak gini nih, ini kan yang Indosat only gitu ya, yang nggak bisa provider lain, ya mungkin kerasanya mahal kalau ukurannya kita belum butuh sesuatu yang ada di iPhone gitu ya, dengan internal yang juga kecil gitu ya, harga 5.300.000 gitu ya, yang kerasanya emang nggak worth it. Banyak banget HP Android yang hitungannya itu videonya juga bagus, kemudian fotonya juga bagus, tapi kalau untuk stabilan video itu kayaknya lebih oke tetap si iPhone sih ya, kalau saya pribadi hitungannya ke sana. Ya
budget 5 jutaan menurut kalian mau iPhone atau enggak. Tapi kalau untuk kalian kebutuhannya konten, si iPhone untuk videografi dan semacamnya itu yang memang lebih oke. Ya cuma kekurangannya angka 5 jutaan kalau saya pribadi membuat keputusan buat pendapat gitu ya. Harga 5 jutaan cuman dapat internal di 64 GB atau baterai yang bisa dibilang lebih boros ketimbang Android dan sinyal yang masih seperti ini. Menurut kalian gimana gitu ya? Kalau saya sih ya kadang kalau kebutuhan memang untuk videografi semacamnya iPhone tetap jadi pilihan ya teman-teman. Tapi ya itu kembali ke pilihannya kalian masing-masing. Gimana kalau menurut kalian? Ya untuk HP-nya di sini yang saya pegang iPhone 11 Pro Max ini kondisinya masih mantap, super mulus, baterai health-nya di 81, kelengkapan full original semuanya, kartu Indosat Only dijual dengan harga 5.300.000. Kalau kalian berminat, monggo cek di deskripsi untuk cara ordernya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.